Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari yang suci murni, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid di gedung Konsul Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, United States Amerika ini. Satu hal yang membanggakan kita dan mengharukan, nun jauh dari negeri kita, Allah masih sematkan di dada kita ini kekuatan iman, pemahaman agama, dan yang lebih menggembirakan adalah kebebasan untuk mengamalkan ajaran Islam di tengah-tengah negeri yang jauh dari negeri asal kita, Indonesia. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita bagaimana hidup yang betul, yang benar menurut maunya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bangga dan mengamalkan serta yakin dengan ajaran Rasulullah SAW, orang itu akan hidup mulia dunia, hidup mulia di dunia, hidup mulia di dalam kuburnya, hidup mulia di padang mahsyar, dan puncak segala kemuliaan adalah ketika dia dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di akhir bulan Ramadan, di malam 1 Syawal, seluruh umat Islam sedunia, sekitar 1,7 miliar manusia, dari belahan bumi timur sampai belahan bumi barat, tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah, memuja Allah, membesarkan Allah dengan mengamalkan sunnah Nabi, bertakbir, bertahmid, bertahlil dengan segenap jiwa raga mereka. Ini adalah satu hari kemenangan yang luar biasa, dan kita patut syukuri dengan sebesar-besar syukur bahwa kita hari ini di tempat ini bisa dengan aman dan nyaman melaksanakan sholat Idul Fitri serta mendengarkan khutbah. Nun, di belahan bumi-bumi yang lain ada saudara-saudara kita orang Islam, kaum muslimin, yang untuk melaksanakan sholat saja susah. Bertaburan bom, bertaburan peluru, sehingga mereka tidak dapat berkumpul sekedar untuk melaksanakan sholat. Di tempat-tempat lain lagi, mereka sedang mendapatkan musibah, kebanjiran, sehingga mereka tidak bisa sekedar untuk melaksanakan 2 rakaat sholat Id. Ada di tempat lain lagi yang terusir dari kampungnya, seperti kaum muslimin di Rohingya, terusir dari kampungnya. Merata-rata dunia mereka pergi untuk mencari sekedar menyelamatkan nyawa dan agama mereka. Maka alangkah hebatnya nikmat Allah hari ini kepada kita. Kita dapat berkumpul dengan nyaman,
melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat, mendengarkan khutbah dengan tenang. Ini satu nikmat yang wajib kita syukuri. Bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada manusia. Rasulullah menekankan orang yang pandai bersyukur kepada Allah hanya orang-orang yang pandai bersyukur kepada manusia. Ashkurkum lillah, ashkurkum linnas. Di antara kamu yang pandai bersyukur kepada Allah, hanyalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada manusia. Jika kepada manusia yang kelihatan dengan mata saja mereka tidak bisa bersyukur, jangan berharap mereka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sebulan penuh, kaum muslimin yang waras, yang telah baligh, telah dewasa, tidak mengalami sakit bertahun-tahun, dan tidak musafir, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fardu Ramadan ini. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini hukumnya fardu. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan fardu itu 2 wajib. 1, wajib menepatkan waktunya. Ayyamam ma'dudat, pada waktu tertentu, hari-hari tertentu. Disambung ayat di bawahnya, syahrul Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Tidak boleh mengerjakan puasa Ramadan itu di bulan lain. Karena di sini sedang musim panas. Puasa Ramadan 18 jam. Marilah kita geser saja bulan Ramadan tahun ini di musim sejuk, di musim dingin, bulan Januari atau Februari, sehingga kita puasanya pendek saja. Tidak sah puasa menggeser waktu di luar bulannya, karena ini adalah satu kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib menepatkan waktunya. Dan yang kedua kewajiban fardu itu adalah menepatkan pekerjaannya sesuai dengan petunjuk dari Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pada pagi hari sejak mulai fajar menyingsing diharamkan makan minum yang halal-halal. Diharamkan mencampuri istri kita yang halal, yang telah kita bayar maharnya, telah ijab kabul dengan walinya. Kita diharamkan Allah di siang hari bulan Ramadan untuk bercampur dengan istri yang halal itu. Sampai tenggelam matahari. Di California ini sekitar pukul 8 malam. Kita menahan diri dari makan minum yang halal-halal. Kita menahan diri dari istri kita yang halal. Sungguh ajaib training yang disampaikan Allah kepada manusia di bulan Ramadan ini. Hanya dalam 1 bulan, apabila kita sungguh-sungguh menahan nafsu seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dalam 1 bulan pangkat kita naik, loncat setinggi-tingginya. Dari mulai seorang mukmin, orang beriman biasa, la'allakum tattaqun, kamu akan berubah menjadi orang yang bertakwa. La'alla, kata ahli tafsir, kalau berasal dari manusia artinya mudah-mudahan. Tapi kalau la'alla datangnya dari Allah, artinya pasti kamu akan menjadi orang bertakwa. Bagaimana bisa dalam 1 bulan kita dilatih Allah berubah sedemikian hebat? Karena puasa ini latihan yang ajaib, yang khas Allah buat hanya untuk manusia beriman. Kalau tentara mendaftar 10.000 pemuda untuk masuk tentara, diseleksi dengan ujian, yang lulus hanya 600 orang 1 batalion. Yang 9.400 lagi pulang ke rumah masing-masing, tidak berhasil menjadi kandidat, tidak berhasil. Kemudian mereka sekolah 3 tahun, sekolah perwira. Tamat dari sekolah itu masih ada lagi yang tidak berhasil, gugur di tengah jalan. Dapat pangkat letnan 1. Kemudian mereka bekerja 25 tahun. Sekolah lagi. 25 tahun kemudian yang jadi jenderal hanya 1 orang. Kepala staf angkatannya saja. Dari 600 orang yang dipilih dari 1.000 orang, yang jadi jenderal hanya 1. Ini training terbaik sedunia, training tentara. Tapi Allah jauh lebih hebat dari itu. Walau mendaftar 1 miliar orang beriman, 1 miliar-miliarnya puasa dengan sungguh-sungguh seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka di akhir Ramadan pada tanggal 1 Syawal, 1 miliarnya semua berubah menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa bisa demikian?
Karena dalam Ramadan ini Allah mengharamkan kita menghentikan yang halal-halal. Allah memerintahkan kita untuk memberhentikan yang halal-halal. Orang yang berpuasa tidak diharamkan makan daging babi. Daging babi 24 jam dari lahir sampai mati, kita haram memakannya. Allah mengharamkan, bukan mengharamkan kita makan daging anjing. Daging anjing dari lahir sampai mati haram kita makan. Allah bukan mengharamkan kita berzina. Karena berzina dari lahir sampai mati haram kita lakukan. Yang diharamkan Allah adalah yang halal-halal. Makan nasi, makan roti, minum jus jeruk, minum susu sapi. Ini semua halal. Istri yang halal, semua diharamkan. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sehingga akhirnya nanti setelah sebulan Ramadan, kita menjadi manusia baru. Manusia yang jijik dengan yang haram, tidak rakus dengan yang halal. Ciri-ciri orang bertakwa adalah sedikit saja diambilnya yang halal-halal. Yang haram dia sama sekali tidak mau menyentuhnya. Inilah garis yang diajarkan Allah. Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Jangan rakus. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang rakus. Apabila nanti di akhir Ramadan muncul sifat baru di hati kita, jijik dengan yang haram, tidak rakus lagi dengan yang halal, maka pasti kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, selain bertakwa, ada satu lagi gelar yang Allah berikan kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menggenapkan bilangan puasamu sebulan penuh, dan bertakbirlah kamu membesarkan nama Allah setelah kamu puasa sebulan penuh itu, yaitu di malam lebaran, di malam 1 Syawal. Ala ma hadakum, membesarkan Allah karena telah memberi hidayat, memberi petunjuk kepada kita. Wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu termasuk dalam golongan hamba Allah yang bersyukur. Saudara-saudara yang mulia, tidak akan menjadi orang yang bersyukur orang yang tidak mau membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang besar di hatinya dunia, dia akan selalu merasa kurang. Satu rumah sudah punya, mau 2 rumah. Sudah punya 2 rumah, mau 3 rumah. Punya 3 rumah, mau 4 rumah. 4 rumah sudah punya, mau 7 rumah. Rasul menyindir kita dalam satu hadis yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nafsu ini tidak bisa puas. Orang yang mau mencoba memuaskan nafsu, dia akan kecewa. Sebab nafsu ini semakin diregu, semakin haus. Memuaskan nafsu adalah seumpama meminum air laut. Semakin diminum, semakin pahit. Semakin diminum, semakin asin. Sungguh manusia yang rakus. Ketika dia sudah punya 1 gunung emas, dia mau 2 gunung. Ketika dia sudah punya 2 gunung emas, dia mau 3 gunung. Apabila dia sudah punya 3 gunung, dia mau 7 gunung. Sampai mati nyawanya dicabut malakul maut, ditanam dalam tanah, diinjak-injak oleh orang-orang yang hidup. Disumpat mulutnya dengan tanah. Barulah keinginan nafsunya itu berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, Al-Kayyis man dana nafsahu fi ta'atillah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, bukan orang yang pendidikan tinggi, doktor, S3, bukan. Orang yang cerdas bukan yang ilmunya banyak, pandai bicara, bukan. Dengan tegas Nabi memberi garis. Al-Kayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu fi ta'atillah, orang yang mampu mengkontrol nafsunya untuk mau taat sama Allah. Betapa banyak hari ini orang hancur karena nafsu. Duit banyak, ratusan miliar, meringkuk seumur hidupnya di ruangan 4x3 meter. Seluruh jendelanya terbuat dari besi. Mati busuk di penjara. Padahal gajinya ratusan juta setiap bulan. Ada yang gajinya 250 juta sebulan.
Sehari 8 juta gajinya. Bagaimana orang bertakwa bisa menghabiskan uang 8 juta sehari? Masih kurang bagi orang yang rakus. Terlalu banyak bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuri juga. Hilang intelektualnya, pangkatnya, gelarnya doktor. Beragama Islam, tahu dia bahwa mencuri itu haram. Tapi dia lakukan juga karena nafsunya besar. Orang berbuat jahat bukan karena tidak tahu. Kebanyakan orang berbuat jahat karena nafsunya besar, mengalahkan akalnya. Kalah akalnya dengan nafsunya. Sehingga walaupun ilmunya ada, dia tahu itu haram. Ilmunya ada, dia tahu itu dilarang negara. Ilmunya ada, dia tahu ancamannya penjara. Tapi tetap dia lakukan juga. Karena apa? Karena akalnya kalah dengan nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berapa banyak orang yang melakukan perzinahan? Dia tahu itu dilarang Allah. Tidak ada orang yang berzina mengatakan hukum zina itu hukumnya wajib atau sunat. Semua sepakat mengatakan berzina itu haram. Tahu dia. Dan dia tahu berzina itu dilarang oleh negara juga. Di dalam negara Indonesia itu terlarang. Tapi mereka lakukan juga. Dan mereka tahu kalau istri dan anaknya tahu, anak istrinya akan marah dan merasa malu dengan tetangga-tetangganya, dia tahu juga. Yang paling hebat, dia tahu bahwa perzinahan bebas ini menyebabkan penyakit menular yang tidak bisa diobat. Rasulullah sudah tegaskan, siapa yang berzina terang-terangan dan orang-orang di kampung itu tidak lagi mencegahnya, muncul penyakit baru yang tidak bisa diobat. Ketika siflis bisa diobat, muncul penyakit baru gonoru. Ketika gonoru bisa diobat, muncul penyakit AIDS. Nanti kalau AIDS bisa diobat, muncul penyakit baru lagi yang tidak bisa diobat. Satu-satunya mengobati penyakit menular daripada perzinahan adalah memberhentikan perbuatan zina itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu perbuatan keji dan sejelek-jelek, seburuk-buruk jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri kedua orang yang cerdas, wa amila lima ba'dal maut. Mereka membuat amal untuk persiapan mati. Amaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku itu kata Nabi hanya sekitar 60-70 tahun. Sedikit sekali yang bisa lebih daripada 70 tahun. Marilah kita bercermin. Lihat baik-baik di cermin muka kita. Sudah banyak keriput di sana. Sudah bertabur uban di sana. Sudah sebagian gigi kita gugur. Pipi kita sudah kendur. Artinya kita semakin dekat lubang kubur. Siap-siapkan diri untuk amal soleh. Agar kita di dunia nanti, kita tinggalkan dunia ini. Dikubur amal kita menyelamatkan kita. Dan dengan amal soleh kita itulah Allah kasihan kepada kita. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman. Persiapkan diri untuk mati. Kapan lagi? Untuk dunia kita, manajemen kita bagus. Tahun sekian saya harus punya ini. Tahun sekian saya harus punya ini. Ada target. Tahun sekian saya pensiun. Harus sudah punya ini. Sudah punya tabungan sekian. Begitu rapi menyusun untuk persiapan di dunia. Persiapan pensiun, persiapan hari tua dipersiapkan. Persiapan anak sekolah dipersiapkan. Tapi lupa menghitung persiapan di dalam kubur. Padahal di dalam kubur itu sempit. Tidak ada manusia yang bisa menolong kita di sana. Kecuali keridhaan Allah, amal soleh kita. Di dunia ini kalau kita miskin, poya-poya kita waktu muda, waktu tua kita jatuh miskin, bangkrut, negara masih menyantuni kita. Saudara-saudara kita masih memberi kita makan. Kita masih bisa menumpang di rumah saudara-saudara kita. Ada rumah jompo disediakan negara untuk kita.
Tapi kalau kita lalai memanage hidup kita ini untuk bekal akhirat, di kubur tidak ada rumah jompo untuk kita. Di kubur tidak ada servis untuk kita. Yang ada di sana hanya 2 orang malaikat yang bengis. Mungkar wa nakir. Dia tidak peduli siapa yang datang. Dia akan tanya kepada kita, man rabbuka, siapa sembahanmu seumur hidupmu. Kalau kita tidak menyembah Tuhan kita Allah itu, pasti kita tidak akan bisa menjawab. Dan Allah akan perintahkan malaikat itu menyiksa kita hatta yaumal qiyamah, sampai dunia kiamat. Sampai sangkakala ditiup, baru berhenti siksa kubur. Kenapa berhenti? Karena yang menyiksa pun ikut mati dengan tiupan sangkakala itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadis ini diteruskan Nabi, wal ajiz, orang yang cerdas, orang yang bodoh. Orang yang bodoh, bukan orang yang tidak sekolah. Rasul sendiri buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Nabiul ummi, nabi yang buta huruf. Tapi seluruh nabi-nabi, walau buta huruf, fatonah, cerdas. Siapa orang yang bodoh itu? Manittaba'a nafsahu hawaha, orang yang memuas-muaskan nafsunya ketika hidup di dunia. Tidak peduli ini dilarang Allah atau tidak, dia kerjakan saja, yang penting puas nafsunya. Mau istri orang dia ambil saja, yang penting puas nafsunya. Mau harta orang dia ambil saja, yang penting puas nafsunya. Padahal sayang 1000 sayang, nafsu tidak pernah terpuaskan. Semakin banyak dia mengambil harta dunia ini untuk memuaskan nafsunya, dia akan semakin kecewa. Istri 1 kurang mau 2, 2 mau 3, 3 mau 7, 7 mau 10. Mau yang kulit hitam, mau yang kulit putih, mau yang kulit kuning, mau yang tinggi, mau yang besar, mau yang kurus. Nafsunya tidak akan pernah terpuaskan. Sampai dia masuk lubang kubur, baru berhenti nafsunya menggodanya. Watamanna Allah amani. Orang bodoh adalah orang yang memuas-muaskan nafsunya, menabrak hukum Allah SWT. Tetapi dia berangan-angan, mudah-mudahan Allah kasihan dan memasukkannya ke surga. Mustahil. Mustahil. Karena Allah sediakan surga hanya untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang mulia, dunia ini perahu untuk menuju akhirat. Dunia ini adalah peralatan yang harus kita ambil untuk menuju akhirat. Nabi tidak menyuruh orang Islam meninggalkan dunia. Kita hidup di dunia. Kita mau sholat pun perlu dunia, perlu pakaian untuk menutup aurat. Perlu tahu arah kiblat. Mau puasa kita perlu tahu hilal, kapan hilal muncul. Diperlukan peralatan. Mau haji kita perlu pesawat terbang untuk pergi. Ada dunia di situ. Tetapi dunia ini tidak boleh dimasukkan ke dalam hati sampai kita karam, tenggelam dalam dunia. Seumpama kita membuat rumah. Di dalam rumah kita buat tempat tidur. Ada tempat tidur karena tempat tidur itu perlu. Ada ruang tamu karena ruang tamu itu perlu. Ada dapur karena di rumah kita itu dapur itu perlu. Ada toilet karena toilet itu juga perlu di rumah kita. Tapi janganlah gara-gara ada toilet, seumur hidup kita di dalam toilet saja tidak keluar-keluar. Atau di dalam ruang tidur saja tidak keluar-keluar. Kita memerlukan toilet ketika saat kita perlu kita pakai. Habis itu kita tinggalkan. Kita perlu ruang tidur, saat kita mau tidur kita pakai. Lepas tidur kita tinggalkan. Kita perlu ruang tamu, kita pakai waktu kita perlu. Lepas itu kita tinggalkan. Dunia ini pun begitu juga. Kita perlu dunia ini. Pakailah dunia ini untuk menyembah Allah. Kalau sudah tidak kita perlukan, kita tinggalkan juga dunia ini. Mau tidak mau, pasti kita akan berangkat dari dunia ini. Mau tidak mau, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang bernyawa itu, biar manusia, biar jin, biar hewan, biar malaikat sekalipun, semua akan mati. Hanya Allah saja yang tidak pernah mati-mati. Huwal hayyul qayyum. Allah lah yang maha berdiri sendiri lagi maha hidup. Rasulullah berpesan pada kita, ma matsalud dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzuri bima yarji. Hadis riwayat Imam Muslim.
perumpamaan dunia ini dibandingkan dengan akhirat seperti kamu mencelupkan jari tanganmu ke tengah lautan. Angkatlah jari telunjuk tanganmu itu, lihat apa yang bisa kau ambil dari dunia ini. Hanya beberapa tetes air laut. Itulah dunia yang kau miliki. Sisanya yang ada di samudra itu yang Allah sediakan untuk kita di hari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih indah, lebih hebat daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lagi lebih kekal daripada dunia ini. Celakalah orang yang hanya habis-habisan untuk dunia. Makan, minum, tidur, kawin, beranak, mati. Rugi besar. Allah tidak minta kita menyembah Allah 24 jam terus-terusan sholat. Tidak. Allah wajibkan sholat hanya 5 kali sehari semalam. 1 kali sholat misalnya 8 menit. 5 kali sholat cuma 40 menit. Hanya 40 menit kita diwajibkan sholat. Sedangkan 1 hari 1 malam 24 jam kali 60 menit. Ada 1440 menit. Hanya Allah minta dari 1440 menit sehari semalam. Sembahlah aku 40 menit saja. It takes only 40 hours from 40 minutes from 24 hours. Hanya 40 menit. 40 minutes. You pray to Allah SWT. Sembah Allah 40 menit. 1400 menit lagi kita masih bisa melakukan aktivitas lain. Berapa banyak manusia 40 menit pun tidak diberinya Allah SWT. Kata Allah, laksanakan sholat Jumat dalam 1 minggu sejam. Only 1 hour. 1 jam, 60 minutes per week. You pray Jum'ah. Tetapi hari ini orang 1 minggu bisa 10.000 menit. Round about 10,000 minutes per week. God Almighty only order us to perform salat Jum'ah for 1 hour, 60 minutes. How many people refuse to do it? Berapa banyak orang menolak melakukan salat Jumat ini? Hanya 60 menit dari 10.000 menit, hampir dalam 1 minggu. Tiba-tiba dia berangan-angan, nanti kalau saya mati, Allah akan sediakan surga untuk saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang mulia, kenapa kita disuruh beramal soleh? Pertama, untuk bekal kita setelah mati. Kedua, untuk menenteramkan jiwa kita. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, Rasul bersabda, "Idza qassara al-'abdu fil 'amal, ibtalahu Allahu bil hammi." Apabila seorang hamba Allah, orang Islam, sedikit beramal, malas-malasan, ditumbuhkan di dalam hatinya kegelisahan jiwa. Tidak tentram, kaya pun susah tidur. Miskin lebih parah lagi. Tidak ada ketentraman, gelisah. Kenapa? Karena sakinah, ketentraman jiwa itu hanya ada dalam amal-amal agama. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui olehmu dengan berzikir hatimu menjadi tentram. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu katanya sakinah. Ada ketentraman jiwa fi qulubikum, dalam hati kamu jika kamu membaca Al-Quran. Apabila kita sholat, Allah letakkan sakinah di hati kita. Apabila kita kumpul dalam majelis ta'lim atau majelis zikir, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketentraman jiwa. Hari ini orang untuk mendapatkan tentraman jiwa mencari selain agama, pergi ke laut. Seluruh laut di dunia didatangi. Laut Bali, laut Lombok, laut Australia, laut California, laut Santa Monica, laut Miami. Seluruh laut didatangi untuk mendapatkan ketentraman jiwa. Allah tidak letakkan ketenangan di laut. Seluruh laut di dunia sama saja. Hanya ada air berwarna biru, hanya ada pantai berpasir putih, ada pohon-pohon kelapa, pohon-pohon palem, ada orang-orang buka aurat di situ. Itu saja. Di mana-mana seluruh dunia laut sama saja. Alangkah bodohnya kita menghabiskan uang ratusan juta pergi ke laut-laut untuk mendapatkan ketenangan. Allah tidak letakkan ketenangan jiwa di laut. Allah tidak letakkan ketenangan jiwa di hutan. Allah tidak letakkan ketenangan jiwa di tempat sepi. Allah juga tidak letakkan ketenangan jiwa di tempat yang ramai. Allah letakkan ketenangan jiwa dalam agama. Fil amal, dalam agama, dalam amal-amal agama. Tentramkan hati kita
dengan memperbanyak amalan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya saudara-saudara yang mulia, mari kita eratkan silaturahim. Mari kita saling sayang menyayangi. Ada dua yang perlu kita perbaiki. Pertama, kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Hari ini kita sesama kaum muslimin pun benci-membenci. Sudahlah jumlahnya sedikit, benci-membenci lagi. Kadang-kadang satu aliran kafir mengkafirkan. Hanya gara-gara beda guru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya gara-gara beda angkat tangannya, yang satu nyentuh kuping, yang satu sebatas bahu, kafir mengkafirkan. Innalillahi wa inna ilaihi. Hanya gara-gara yang satu pakai kunut, yang satu pakai tidak pakai kunut sholat subuh, kafir mengkafirkan. Bikin masjid baru, tidak bertegur sapa. Mati orang yang pakai kunut subuh, yang nggak pakai kunut subuh nggak mau datang, tidak mau melihat jenazahnya, musuhnya. Mati orang yang nggak pakai kunut subuh, yang baca kunut subuh nggak mau datang, itu musuh kita, jangan datangi. Mati orang komunis PKI nggak punya agama, dua-duanya datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayangi kaum muslimin. Allah sayang dengan orang beriman. Kenapa kita tidak sayang dengan orang beriman? Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ini hadis sahih Muslim, mencaci orang Islam, menghina orang Islam itu dosa besar. Wa qitaluhu kufur, membunuhnya adalah salah satu dosa paling besar dalam Islam. Tidak boleh kita bunuh orang tanpa hak. Sayangi kaum muslimin, walaupun beda amal dengan kita. Sayangi kaum muslimin, walaupun kita tampan dia jelek. Sayangi kaum muslimin, walaupun dia miskin kita kaya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupamu yang tampan, hartamu yang banyak. Tetapi Allah melihat hatimu ada iman atau tidak, ada kasih sayang atau tidak di dalamnya. Wa a'malikum, Allah akan lihat amalmu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah bersabda dalam satu hadis lagi, laisa syai'un akramu 'alallahi minal mu'min. Tidak ada di dunia ini yang lebih berharga di sisi Allah melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis Muslim Rasul bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yabqa 'ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi di bumi ini ada satu orang saja yang beriman, yang masih menyebut nama Allah, 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 Allah. Begitu hari itu orang yang beriman satu-satunya itu mati. Hari itu juga seluruh alam semesta ini dikiamatkan Allah SWT. Jijik Allah. Tidak ada harganya bumi ini, semua alam semesta ini, kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir kita kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. The best man is the one who gives most benefit to others. The best man is the one who gives most benefit to others. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Apa gunanya kita kaya, panjang umur, harta banyak, ilmu banyak, tapi egois? Kita tidak pernah bantu orang lain. Nilai kita kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah yang diceritakan Nabi dalam satu hadis Bukhari. Seorang pelacur dari zaman Bani Israel, ketika dia melihat seekor anjing di padang pasir di dekat sebuah perigi, di dekat sebuah sumur, hampir mati kehausan. Maka pelacur ini menimba air dengan sepatunya, memberi minum anjing itu sampai puas. Kelak di hari kiamat, karena banyaknya dosa wanita ini mau dibuang ke neraka jahanam. Dituliskan hadis ini dan syarahnya oleh seorang penulis kitab, Sulaiman Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulub. Di hari kiamat itu tiba-tiba seekor anjing menggonggong. Anjing itu berkata, wahai Allah, demi keperkasaan dan kemuliaanmu, bebaskan wanita ini dari neraka. Karena dia dulu pernah memberi minum aku
Padahal aku binatang najis. Dia beri minum aku karena dia tidak rela aku mati kehausan. Akhirnya aku hidup segar kembali karena perbuatan pelacur ini. Ampunkan dia ya Allah dengan keperkasaan dan kemuliaan-Mu. Allah mengatakan, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, bebaskan wanita ini dari ancaman neraka, masukkan dia ke surga, aku telah mengampuni dosanya. Di sisi lain Nabi bersabda juga, seorang wanita kaum Ansor mengurung kucing, tidak diberinya makan 3 hari, mati kucing itu kelaparan dan kehausan. Kata Nabi, wanita ini akan dibuang oleh Allah ke dalam neraka karena kezalimannya menyiksa binatang seekor kucing. Bagaimana dengan kita mengebom orang, membunuh manusia, bawa-bawa agama lagi. Kami bom bunuh diri karena kami memperjuangkan agama, jihad, pembohong besar. Tidak ada dalam Islam satu ajaran membunuh orang lain. Man qatalan nas muta'ammidan bighairi haqqin. Siapa membunuh manusia tidak punya hak. Karena manusia itu tidak bersalah, karena dia tidak membunuh orang. Maka annama qatalan nasa jami'a. Orang itu, satu orang tidak berdosa dibunuhnya. Dosanya seperti membunuh 7 miliar manusia sedunia. If you kill only one man in the world, that is not doing any guilty. The man you kill because you hate them, because you hate their religion, because you hate their race. And Allah subhanahu wa ta'ala will punish you in the hell. And Allah subhanahu wa ta'ala will write down your sin as if you have killed all the human beings in the world. It is written in the Bible, and it is also written in the holy books, Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah. Allah tuliskan ini. Tidak sembarangan kita membunuh orang. Yang boleh kita bunuh adalah orang yang berperang membunuh kita. Selain daripada tentara yang membunuh kita, tidak boleh kita bunuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah SWT, kalau orang lain saja mesti dicintai, kalau binatang saja mesti dicintai, bagaimana dengan ibu bapak kita? Berapa banyak kita hari ini lupa dengan ibu bapak. Kita merantau jauh-jauh kemari mencari nafkah, banyak uang, dolar. Ibu bapak kita di kampung bagaimana nasibnya? Rasul mengancam, jika kamu kenyang hari ini di sini, jika kamu kenyang 1 hari karena makan, karena ada uang, sementara ayah ibumu di tempat lain lapar karena miskin, tidak ada uang, maka engkau dicatat sebagai anak durhaka di sisi Allah SWT. Tidak ada hak seorang anak makan kalau bapak ibunya belum makan. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kalau kita dicatat sebagai anak durhaka, kita akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu ingat bapak ibu kita. Wahai para istri, jika suami pulang bawa gaji, ingatkan suamimu, ini gaji bang, kirim sebagian untuk ayah ibu kita. Kalau suami kita katakan gaji kita tidak cukup, untuk kita di sini saja tidak cukup, katakan, dulu bapak ibu kita bertahun-tahun tidak cukup makan untuk memberi makan kita. Bertahun-tahun bapak ibu kita tidak pakai baju baru karena membelikan baju baru untuk kita. Sekaranglah masanya bang, biarlah kita kurang makan sedikit, asal bapak ibu kita tidak kurang makan. Seorang istri berbakti seperti ini, Allah SWT akan menaunginya dengan ridha Allah SWT. Janganlah menjadi istri durhaka yang mengambil semua gaji suaminya dan tidak meneteskannya sedikit pun kepada kerabat sang suami. Saudara-saudara yang mulia, kita sayangi istri kita karena Nabi menyayangi istri. Khairukum khairukum li ahlihi. Orang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Walau seluruh dunia bilang kita the best man of the year, laki-laki terbaik sedunia, seluruh dunia bilang kita laki-laki terbaik, tapi kalau istri kita mengatakan inilah laki-laki yang telah menyiksa saya, yang menyakiti saya, maka batallah seluruh ucapan manusia sedunia. Yang berlaku adalah apa kata istri. Kalau istri bilang kita manusia tidak baik, yang berlaku di sisi Allah adalah perkataan dan perasaan istri itu. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dari semua kamu akulah yang paling baik terhadap istriku.
Nabi tidak pernah memanggil istrinya dengan ucapan kasar. Nabi selalu memberi makan istri dengan apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya khutbah yang singkat ini membawa kepahaman kepada kita, dan semoga kiranya kita di Los Angeles, California, United States of America bisa bersatu padu, kita sesama kita kaum muslimin, dan kita dengan seluruh manusia. Jadilah duta agama. Tunjukkan kepada semua orang, inilah Islam itu. Sehingga orang setiap melihat tingkah laku dan perbuatan kita, orang akan masuk Islam. Orang akan katakan, Islam is good. Why do you say like that? Because I see you. You are Muslim. I see your activities. You are a very good one. And I am sure that your religion is good. Because you are good. Apabila orang masuk Islam karena kita, Nabi memberi hiburan. Li'anna yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Satu orang dapat petunjukmu gara-gara perbuatanmu orang masuk Islam. Itu lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilina illa alladziina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya rahman ya qadi al hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wahdina ila subulas salam min sunnatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warfa' darajatina minad dunya ila al akhirah wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Di hari yang suci ini ya Allah, Kau telah kumpulkan kami di masjid ini ya Allah, untuk sama-sama membesarkan nama-Mu. Ampunkan dosa kami yang sebanyak buih di laut. Ampunkan dosa kami yang mungkin lebih banyak dari pasir di pantai. Ya Allah, pelihara iman kami di negeri yang jauh dari negeri kami ini ya Allah. Jadikan kami orang bertakwa. Berikan kepada orang lain yang melihat kami hidayah agar mereka masuk ke dalam agama-Mu. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Susah payah ibu kami membesarkan kami ya Allah. Ampunkan dosa bapak kami ya Allah. Susah payah bapak kami membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah orang yang memuliakan agama. Tinggikan derajat orang yang meninggikan derajat agama. Beri hidayah orang yang menghina agama-Mu ya Allah. Ya Allah, sabarkan hati orang-orang miskin. Sabarkan hati orang-orang miskin. Sabarkan hati orang-orang miskin. Lembutkan hati orang-orang kaya agar mereka mau menyantuni orang-orang miskin. Ya Allah, pilihkan pemimpin kami, pemimpin yang lembut, pemimpin yang jujur, pemimpin yang cinta agama-Mu, sehingga mereka menyelamatkan kami dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jauhkan dari negeri kami pemimpin-pemimpin yang khianat, pemimpin-pemimpin yang kejam ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, muliakan ulama-ulama kami, beri hidayah ulama kami, kuatkan hati ulama kami. Janganlah ulama kami tersilap ya Allah. Ya Allah, hindarkan ulama kami dari cinta dunia ya Allah. Hindarkan ulama kami daripada jeratan dunia ya Allah. Ya Allah, janganlah jadikan ulama-ulama kami sesat ya Allah, karena banyaknya godaan dunia ya Allah.
Ya Allah, luruskanlah ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ulama kami panutan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, lindungi ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, lindungi ulama-ulama kami ya Allah. Mereka adalah para pewaris Nabi di akhir zaman. Jika rusak ulama, rusaklah umat ini ya Allah. Jika lurus ulama, luruslah umat ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, selamatkan kami. Kepadamulah kami berharap ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.